tertentu di mana mereka lebih expert di bidang tertentu, dan gitu itu ya. Jadi mata kuliah yang mereka bawakan. Misalnya contoh untuk saya itu banyak mendalami mengenai antropologi forensik Pak. Jadi untuk identifikasi tulang belulang itu saya adalah lebih mendalami itu. Kemudian juga toksikologi itu karena materi yang memang kita harus ajarkan, biasanya beberapa dosen itu mengambil misalnya satu orang itu mendalami mengenai keracunan CO, yang lainnya keracunan arsen misalnya, kemudian sianida, seperti itu Pak. Jadi memang dibikin seperti itu supaya kita fokus pada beberapa bidang tertentu Pak. Jadi saya di sini dihadirkan itu sebagai ahli Pak, ahli forensik, yang dimana saya ahli di bidang forensik patologi dan juga toksikologi Pak. Karena itu materi kuliah yang saya berikan selama 30 tahun Pak. Oke, terima kasih. Apakah ahli juga mengetahui tentang bidang kimia analisis? Tidak Pak. Farmakologi? Farmakologi diajarkan Pak. Itu farmakologi dan farmasi itu merupakan satu bidang yang memang kita harus pelajari Pak. Kimia analisis tidak, farmakologi juga diajarkan. Farmakokinetik? Sedikit Pak. Sedikit. Biotransformasi? Sedikit Pak. Metabolisme obat? Tidak Pak, itu sedikit juga Pak. Sedikit juga, oke, terima kasih. Jadi gini Pak, mungkin saya bisa tambahkan yang saya pelajari itu adalah toksikologi forensik Pak, khusus toksikologi racun. Sedangkan kalau yang Bapak sebutkan itu toksikologi obat Pak, itu bedangnya beda Pak. Oke, terima kasih. Saya mungkin agak melompat-lompat karena juga waktu kita terbatas Pak. Tadi ahli sudah menjelaskan tentang tahapan-tahapan ya dalam forensik, melakukan forensik. Tadi ahli menjelaskan sebelum melakukan forensik biasanya seorang dokter forensik akan melakukan otopsi verbal, yaitu anamnesia ya, melakukan tanya jawab kepada keluarga. Kemudian apabila melakukan mengetahui ada yang mencurigakan, maka akan memberikan penjelasan terlebih dahulu, kemudian dan lainnya, kemudian sampai dengan masalah administrasi, bagaimana otopsi itu dilakukan. Kemudian otopsi dilakukan dengan cara pembedahan tiga tahap ya, kepala, tenggorokan sampai dengan perut. Tetapi saya melihat ini ada satu hal yang janggal dengan kesimpulan ahli, di mana ketika harus sebelum melakukan otopsi akan melakukan anamnesia, tetapi ahli kenapa ketika menyimpulkan akhirnya hanya berpendapat pada apa yang ditemukan. Kalaupun dalam kasus ini tadi ahli mencermatinya hanya ketika ditemukan sianida di dalam hasil visum, di dalam lambung, di dalam visum ini adalah ketika, bukan visum, kalau visum tadi dilakukan di visum tadi sudah dijelaskan bahwa itu dilakukan perlu ada keterangan atau dilakukan toksikolog, tapi kemudian di hasil toksikologi kan hanya dilihat pada organ ditemukan 0,2. Nah, apakah ahli tidak melakukan, tidak mempertimbangkan hasil anamnesia dari keluarga korban? Begini Pak, Bapak nanya ke saya itu yang seharusnya dilakukan atau pada kasus ini, karena kalau pada kasus ini saya bukan dalam posisi sebagai orang yang meriksa Pak. Oh begitu ya. Nah, jadi sekarang mungkin saya coba terangkan lagi Pak supaya lebih jelas ya. Begini Pak, kalau ada seorang ya menderita sakit atau diduga mengalami suatu keadaan yang parah akut, dia dibawa ke UGD, maka di UGD itu tidak ada dokter forensik Pak, yang ada adalah dokter umum yang tugas jaga. Nah, dokter umum tugas jaga itu pertama harus memastikan dia itu kira-kira sakitnya apa, karena dia harus lakukan tindakan pertama. Jadi dia pasti tanya orang, nih sakitnya kenapa, apa yang terjadi, gejalanya aja apa, kadang kejadiannya kapan dan segala macam. Maaf, saya potong supaya cepat aja. Artinya berarti kalaupun dalam kasus ini ahli tadi tidak melakukan sebagai pelaku atau sebagai ahli forensiknya ya. Jadi ahli hanya melakukan penilaian berdasarkan hasil
data toksikolog dalam hal ini ketika ahli mengomentari bahwa ini bukan cyanida yang diduga menyebabkan kematian korban, tapi ahli tidak mempertimbangkan suatu data-data lain, begitu ya? Begini Pak, yang ada di dalam literatur dan yang kami pelajari di Fakultas Kedokteran khususnya kedokteran forensik, itu adalah bahwa kalau kita mau mendiagnosis yang namanya keracunan cyanida, itu sebenarnya kita harus mempertimbangkan semua Pak. Pertama, kalau saya sebagai dokter forensik nih ya, untuk bikin kesimpulan. Pertama itu ada surat permintaan visum, permintaan otopsi dari polisi. Nah di surat itu biasanya polisi itu ada keterangannya Pak. Ditemukan meninggal di sana habis minum kopi dan kejadian jam berapa itu sudah ada. Kalau itu sudah cukup jelas, kita nggak banyak nanya ke polisi. Tapi kalau belum jelas kita hubungi polisinya. Jadi anamnesis kita lakukan ke polisi. Bapak ketemunya di kapan, kondisinya gimana, ada muntah nggak segala macam, itu kita tanya ke polisi Pak. Kalau misalnya seandainya itu informasinya, mohon izin saya potong lagi. Berarti dalam hal ini saudara kan tidak melakukan anamnesia ke polisi ya? Oke. Saudara hanya mengomentari terhadap hasil toksikologi ini saja. Oke, cukup, terima kasih. Kemudian kalaupun saudara hanya melihat berkomentar terhadap hasil toksikologi, bisa minta bantuan kepada penasihat hukum atau operator untuk melihat, memaparkan, daripada saya maju membawa berkas, memaparkan hasil toksikolog yang BB1, BB2, BB3 dan seterusnya tadi. Ya, ini di sini ada daftar temuan yang dilakukan oleh toksikologi ya. BB1 kalaupun dilihat di atas itu adalah sisa minuman yang ada di dalam gelas, BB2 itu adalah sisa minuman yang ada di dalam botol, BB3 itu minuman pembanding, BB4 ini adalah pipet yang berisi cairan, BB5 itu adalah lambung, BB6 hati atau empedu, begitu ya. BB7 mungkin hati atau empedu, saya kurang paham. Di sini apakah ahli tadi sudah dijelaskan ada yang ahli perhatikan adalah cyanida, tetapi apakah ahli juga memperhatikan kolom di sebelah kanan, yaitu agak turun sedikit, maksudnya agak di ya, itu adalah ada arsen, ion cyanida, ion natrium, pestisida atau obat-obatan dan lain-lainnya. Ketika ahli melihat data ini apa pendapat ahli? Begini Pak, saya mungkin sebelum sampai itu saya mesti kasih tahu Pak ya, itu prosedur rutin. Kalau kita melakukan otopsi atau pemeriksaan terhadap jenazah, kita duganya kemana nih arahnya, trauma atau racun Pak? Kalau dia trauma, kita cari luka Pak. Kalau sakit, kita cari organ-organ yang sakit apa. Kalau keracunan, kita cari racun apa yang mungkin bikin mati Pak. Makanya ada yang namanya panel racun Pak. Nah, di dalam sebagian besar kedokteran forensik, kalau mereka mau periksa racun, prinsipnya begini Pak, sama seperti kita periksa lab. Periksa lab livernya gimana, ginjalnya gimana, ini juga sama Pak. Yang kita ambil supaya kita bisa mencakup 95% atau lebih, kita periksa racun-racun yang paling umum Pak. Oke, ya. Yang paling umum ada cyanida, arsen, itu insektisida dan lain-lain. Itu yang dikeluarkan itu. Itu untuk mempertimbangkan jangan sampai kita periksa cyanida ternyata ada racun lain yang kita tidak periksa, begitu Pak. Tapi ini adalah panel. Kalau seandainya ini negatif seperti hasil seperti ini, maka bisa aja ada keracunan lain, bisa. Tapi racunnya nggak diperiksa Pak. Sekarang mohon ahli untuk memperhatikan dan mencermati kolom ion natrium dalam kurung Na+, dalam kurung miligram per liter. Ada sejumlah angka di situ, positif sekian, positif sekian, positif sekian, negatif, positif sekian lah, nanti bisa ahli ini. Kemudian berdasarkan, mohon dibawahkan lagi, keataskan lagi, kita lihat kesimpulan dari toksikolog ini. Lagi terus bawahnya lagi, ya, terus lagi bisa kita lihat di bawahnya. Sisa barang putih, kembali lagi.
Nah, itu misalnya saya sebutkan rangka 1 ya. Pada BP1, minuman ASB6 kopi positif mengandung zat bahan beracun atau berbahaya yaitu ion cyanida CN- sekian setara dengan NaCN 14 gram per liter dengan pH 13. Kembali ke daftar, Ibu. Oke, terima kasih. Berkaitan dengan kolom natrium ini dan juga keterangan kesimpulan tadi, setara dengan natrium, artinya apakah Bapak ahli bisa mengartikan ada di dalam misalnya kita sebut BP1 ya, pH 13 negatif, positif, ion cyanida positif 7400, ion natriumnya positif 7800 sekian. Apa dihubungkan dengan kesimpulan tadi, dihubungkan dengan kesimpulan apa yang bisa ahli pendapat ahli dalam hal ini untuk menilai dari hasil toksikologi ini, apakah zat natrium, apakah cyanida yang masuk itu apakah berupa natrium cyanida ataukah berupa hidrogen cyanida? Begini Pak, ini agak rancunya begini Pak, saya cuma mau ngasih tahu satu hal Pak ya. Kalau orang keracunan cyanida tuh bentuknya itu ada 3 Pak. Satu itu adalah gas. Kalau gas yang dicarinya bukan di lambung Pak, tapi dicarinya di paru. Oh, gas dicarinya di paru ya. Okay. Kalau dia bentuknya cairan atau kapsul Pak, misalnya di kalangan mata-mata tuh sering minum kapsul cyanida, itu adanya di lambung Pak. Nah, kalau kita mau periksa adanya cyanida itu cair maupun padat itu ada 2 jenis Pak. 2 jenis yaitu KCN, kalium cyanida, sama natrium cyanida. Padat itu ya? Ya, antara 2 itu. Ya. Nah, jadi kalau Bapak tanya HCN itu jelas enggak Pak, HCN itu adanya di paru ya. Nah, kalau yang ini kalium itu mestinya Pak, pemeriksaan lab ini kalau dia mau tahu ini cyanidanya positif misalnya, itu kalium cyanida atau natrium cyanida, itu menyangkut nanti barang bukti apa yang mesti dicari di TKP. Dengan data seperti ini, itu artinya ada positif ion cyanida dan ion natrium cyanida. Iya, kalau kemudian itu, ada disimpulkan juga setara dengan natrium cyanida. Iya, itu sebabnya Pak, karena ini bisa natrium, ada cyanidanya, ada natrium, maka itu berarti natrium cyanida. Jadi polisi nyarinya itu di TKP gitu Pak. Ketika ada natrium cyanida yang demikian banyak pada BP1, kemudian juga ada pada BP2 juga natriumnya sekian banyak juga, maka ketika kita lihat, mohon maaf bisa dinaikkan ya, terlalu banyak, masih di data, masih di bahkan ya tabelnya. Nah, ketika ahli bisa berpendapat seperti apa ketika pada BB5 ditemukan positif natrium 950 mg per liter, pada BB6 positif 500 mg per liter, pada BB7 positif 2300 mg per liter, meskipun di situ hanya pada BB5 saja yang positif mengandung ion cyanida cuma sebesar 0,2. Karena harus kita kaitkan juga dengan keterangan dari saksi-saksi, di mana melihat Mirna meminum kopi natrium, kopi Vietnam es kopi, yang berdasarkan hasil toksikologi ini juga sudah dijelaskan bahwa di dalam sisa minuman mengandung natrium cyanida. Mohon penjelasannya. Begini Pak, tadi ya seperti saya katakan, natrium atau kalium diperiksa Pak, di dalam itu hanya untuk mencari jenis cyanidanya. Kalau seorang dokter forensik dia tidak mau peduli Pak dengan kalium dan natrium, karena yang bikin mati itu cyanidanya Pak. Itu cuma nggak tahu itu garamnya garam apa. Jadi yang dia lihat Pak, sebenarnya ini ada, kalau dari segi forensik saya akan tanyanya sebenarnya bukan natrium dan kalium, saya nggak permasalahkan Pak. Saya permasalahkan adalah cyanida dan tiosianat, itunya ada apa enggak. Itu satu. Jadi fokusnya di situ kalau seorang dokter forensik, karena yang bikin mati bukan natrium atau kaliumnya Pak, cyanidanya itu yang bikin mati. Itu satu. Jadi kita tidak perlu mempertimbangkan apa yang diminum sebelumnya gitu ya. Bagaimana keterangan dari keluarga ataupun orang yang melihat seperti apa, tidak perlu dipertimbangkan ya Pak. Begini ya? Pak, Bapak barangkali mesti ini, kalau seorang polisi datang ke dokter, dia tuh mau tahu sebab matinya apa Pak, itu. Sedangkan kalau Bapak bilang
Ya, ini di gelasnya ada itu urusan saksi mata Pak, bukan seorang ahli. Seorang ahli dokter forensik itu dia menyandang gelar dokter Pak. Dokter itu artinya dia ngomong soal manusia. Ada manusia mati. Manusia matinya itu karena apa? Itulah yang jadi concern. Tadi kan saya sudah bilang, seandainya di sini ada baygon Pak 1 gelas, berapapun banyaknya, kalau selama saya tidak minum dan di badan saya tidak ada, berarti saya tidak keracunan baygon Pak. Itu nggak ada hubungannya dengan tugas dokter Pak. Oke, memang perlu diketahui bahwa di visum et repertum pun tidak menjelaskan tentang penyebab kematiannya, masih harus menunggu hasil toksikolog, dan inilah hasil toksikologi. Kemudian tentang pendapatnya dituangkan sudah dituang dalam berita acara, tadi sudah dibenarkan prosedurnya seperti apa dijelaskan oleh ahli seperti itu, tapi komentar bagaimana pendapatnya nanti tinggal mohon majelis hakim yang menilai. Kemudian pendapat ahli ya, ada 7.400 ini ahli mengatakan itu cukup besar, dan apabila itu memang terkandung di dalam minuman, maka ataupun ada orang yang ada di situ, maka juga akan mengalami gejala yang sama lapse ya. Yang saya tanyakan ketika ahli berpendapat seperti itu sebenarnya bentuk sianida seperti apa? Apakah bentuk sianida gas, cair, padat, garam atau apa? Karena ahli tadi setelah menjelaskan bentuk-bentuk sianida juga. Terima kasih. Begini Pak, sianida itu kalau dalam bentuk padat itu didiamkan aja itu dia akan berubah sebagian jadi HCN Pak, gas. Itu bikin orang teler. Di luar negeri ya kasus keracunan orang lab itu banyak terjadi karena di dalam lab itu semua lab itu pasti ada sianida Pak, natrium sianida dan kalium sianida. Itu kalau tutupnya nggak dikunci keras-keras dan orangnya tidak tahu, dia bisa nyium, itu bisa-bisa besok paginya itu di lab itu dia bisa meninggal Pak, karena keracunan sianida dari gas. Itu gas menguap Pak. Okay. Jadi yang bikin orang keracunan tuh gasnya itu kalau dia padat. Yang kedua itu cair Pak. Kalau dia ada dalam bentuk cairan itu akan menguap sebagian. Nah tadi cairan yang saya bilang menguap sebagian ya? Ya, menguap sebagian, mati. Jadi maksudnya saya begini, jangan dokter dipaksa memutuskan sesuatu yang dia sendiri tidak tahu gitu loh Pak. Kalau periksa luar, dokter tidak tahu apa-apa. Itunya prinsipnya, dia tidak bisa menentukan sebab mati. Jadi jangan dipaksa. Kalau mau dipaksa ya gali kubur. Itu. Ya, artinya kemudian ketika memang ada, setelah dijelaskan tetap ada keberatan, apakah apakah pengambilan sampel itu bisa dibenarkan? Meskipun tadi menurut ahli itu hanya nantinya bisa dibutuhkan sebagai pemeriksaan luar saja. Begini Pak, tetap itu ada nilainya Pak. Cuma nanti tetap aja kalau dibilang kalau menurut dokter matinya apa, ya kita tidak tahu juga gitu loh Pak. Itu aja. Seandainya misalnya sianida positif, seandainya misalnya positif dan kadarnya cukup. Kalau ditanya matinya sianida, ya belum tentu, bisa aja berbarengan dengan sianida ternyata dia serangan jantung dulu misalnya. Kita tidak tahu Pak. Jadi, nah sekarang ada usaha-usaha di luar. Bagaimana kalau seandainya otopsi tidak dilakukan dan kemudian kita cari usaha lain? Itu memang ada Pak, yang namanya virtual otopsi Pak. Pakai CT scan, MRI segala macam yang sekarang sudah berkembang di dunia forensik. Itu yang terbaru. Tetapi itu hanya dipakai untuk kasus trauma. Trauma misalnya orang patah tulang, di dalamnya ada perdarahan, itu pakai CT scan, MRI bisa Pak. Tapi kalau racun tidak bisa. Karena waktu periksa racun, dokter itu ada hal lain yang nggak bisa dilihat dengan gambar Pak, yaitu bau dan warna Pak. Kalau misalnya pakai CT scan, kita tidak tahu warna lambungnya tuh merah, hitam, biru dan segala macam, kita tidak tahu Pak. Dan bau juga tidak. Dan satu lagi Pak, kalau dokter otopsi dia menyentuh organnya. Jadi dia tahu apa organnya keras, organnya lembek dan segala macam. Itu menentukan juga diagnosis. Jadi dokter itu ngomong, dia membantu sejauh dia yakin Pak. Kalau dia tidak yakin, dia tidak akan bikin sebab itu. Jadi kalau saya sendiri pribadi, kalau saya diminta untuk itu, saya akan ingatkan kembali penyidiknya. Pak, begini mah percuma. Bapak ambil sampel, juga diperiksa positif atau negatif, tetap aja saya tidak bisa menentukan. Kalau saya akan mendorong polisinya pada kasus itu untuk melakukan otopsi full. Karena dengan demikian kasus selesai Pak. Oke, ya, terima kasih. Mungkin terakhir dari saya, nanti mungkin dilanjutkan teman-teman saya. Tadi ahli sudah menjelaskan juga tentang bagaimana ketika cairan sianida itu masuk melalui mulut ya, kemudian sampai kepada perut, kemudian akhirnya tadi ahli menjelaskan terserap
oleh darah, bahkan kemudian ahli tadi bagaimana reaksinya dengan oksigen, bahwa sampai dengan ahli tadi mengilustrasikan, menganalogikan dengan ibaratnya membawa truk, membawa barang tapi tidak bisa bongkar muat terhadap kaitannya dengan dengan oksigen. Nah, pertanyaan saya, sampai seberapa cepat itu efek tidak terbawanya atau begini, atau tidak dapat berfungsinya atau bergunanya oksigen itu di dalam organ tubuh? Begini Pak, kalau dari literatur Pak itu ada dua Pak mengenai cyanida. Pertama, dia bentuknya gas atau bentuknya itu cairan atau padat ya. Kalau gas itu dia dalam berapa detik langsung meninggal Pak. Dan kita harus berterima kasih bahwa yang namanya cyanida itu percobaan utamanya dilakukan oleh orang-orang Jerman Pak. Orang-orang Jerman yang melakukan itu kamar gas pada waktu Perang Dunia Kedua itu merupakan satu sejarah gelap Pak dalam dunia kedokteran, karena di mana itu dipakai untuk membunuh orang Pak. Tapi dari situ keluarlah banyak ilmu Pak, banyak ilmu segala macam, apa efek gas terhadap orang, gas cyanida terhadap orang, itu satu Pak. Yang kedua, kalau misalnya dia itu bentuknya cairan, ya cairan, itu biasanya efeknya beberapa menit Pak, tidak segera, jadi dia bisa makan waktu 5 menit, 10 menit, 20 menit, itu bisa Pak, tergantung kadarnya berapa banyak. Tergantung kadar berapa kadarnya. banyak ya. Tapi kalau dia makannya dalam bentuk padat Pak, itu memang sudah di-prepare sebelumnya, itu dimasukin dalam kapsul, isi kapsulnya 150 sampai 250 mg Pak, itu dia taruh di kantong. Jadi kalau saya tuh spy, misalnya saya diinterogasi, daripada saya buka rahasia negara, saya kemut, itu langsung saya meninggal seketika itu juga Pak. Itu setahu Bapak, dari detail yang Bapak baca sampai berapa kapsul itu tadi? 150 sampai 250 Pak, itu lethal dose, artinya kalau dimakan langsung mati Pak, itu segitu. Dari literatur yang Bapak baca, bentuk padat itu biasanya apa Pak? Itu NaCN dan KCN Pak, tapi lebih banyak KCN Pak. Lebih banyak KCN ya? Ya, KCN itu hampir semua lab ada, tapi NaCN itu lebih jarang Pak. Oke. Dilanjutkan lagi Pak, jadi gimana? Kalaupun bentuk padat itu juga cepat. Kalau juga, bentuk ya? padat itu cuma dikemut aja Pak, langsung larut, langsung meninggal Pak seketika itu juga ya. Pak. Nah makanya itu penyebab meninggalnya tadi itu kan karena organ tidak bisa menampung oksigen, begitu ya Pak? Bukan, begini Pak, jadi cyanida masuk ke dalam lambung, kemudian masuk ke hati mencoba melakukan detoksifikasi, tapi dia tidak sanggup karena jumlahnya terlalu banyak. Nah, cyanida yang kebanyakan itu dia akan lari, dia akan mengikat enzim pernapasan Pak, namanya sitokrom oksidase A3. Nah, sitokrom itu adalah enzim yang bisa yang fungsinya melepaskan oksigen oleh Hb. Kan kita tahu Hb itu mengangkut oksigen. Hb ditambah O2 jadi HbO2 di dalam paru, itu dibawa ke jaringan, kemudian HbO2-nya itu dilepas supaya oksigennya itu dipakai oleh jaringan. Nah, enzim yang melepas itu yang dihambat oleh cyanida Pak. Nah, karena itu maka pada orang keracunan cyanida, enzim itu tidak bekerja, maka Hb itu bawa banyak oksigen, tetapi oksigennya tidak bisa dipakai. Jadi orang itu seperti kayak tikus ada di dalam lumbung, mati kelaparan Pak, seperti itu. Jadi HbO2-nya tinggi, artinya oksigennya tinggi, tapi nggak bisa, dia kekurangan oksigen. Itu sebabnya salah satu gejala utama dari orang yang keracunan cyanida adalah merah terang itu Pak. Merah terang karena kenapa? Oksigennya banyak, tapi dia kekurangan oksigen gitu loh. Tapi itu hanya di hati saja ya, atau di seluruh organ seluruh tubuh Pak. Sitokrom oksidase itu ada di seluruh tubuh Pak. Seluruh tubuh kita perlu oksigen, dan karena ya. CN-nya berlebih dan dia ada di mana-mana, maka terhambat semua oksigen di seluruh tubuh. Tapi yang bikin orang mati Pak, ya, itu adalah otak dan jantung. Yang bikin orang mati adalah otak dan jantung. Karena kenapa dua organ itu adalah organ yang paling membutuhkan oksigen. Kita tahu kalau kita tahan napas 5 menit aja kita pasti mati Pak. Jadi otak itu banyak oksigen di situ, tapi dia nggak bisa pakai akhirnya. Nah, itu yang akan terkena di otak itu adalah daerah itu corpus callosum dan substantia nigra Pak. Ada satu bagian otak di bagian tengah itu yang kekurangan oksigen. Kalau otak itu mati, kemudian apakah otak atau jantung, yang saya pertanyakan adalah otaknya ya. Ketika otak mati, apakah fungsi tubuh juga masih tetap berjalan? Begini Pak, kalau teorinya itu kita punya 3 organ vital Pak, bukan alat vital Pak ya, itu beda Pak kalau itu Pak. Ya, organ vital itu adalah 3 Pak, otak, jantung, dan paru. Otak itu CPU-nya Pak. Otak CPU-nya. Jadi yang mengatur semua.
paru itu yang memasok oksigen, sedangkan jantung itu yang menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, kalau salah satu aja mati, pasti yang lainnya mati, Pak. Itu. Jadi kalau otaknya itu dia mati, kekurangan oksigen dia mati, otomatis nanti jantung dan parunya juga ikut mati, Pak. Nah, artinya yang saya tanyakan mungkin agak lebih ini lagi ya, sebuah proses yang lebih kecil lagi ya. Apakah juga metabolisme juga terjadi ketika otak sudah mati? Metabolisme itu biasanya kalau mati itu enggak sebagai satu yang tiba-tiba mendadak mati. Mati itu adalah satu proses, Pak. Namanya dying atau sakaratul maut. Itu ada proses. Di mana mula-mula otak mati, kemudian karena otaknya mati, kemudian dia tidak memerintahkan jantung untuk berdenyut, jantungnya stop berdenyut. Dia nggak memerintahkan paru untuk bernapas, dia berhenti bernapas. Pada saat itu habis, itu juga belum tentu mati, Pak. Masih ada waktu, mereka masih dapat oksigen yang sisa-sisa barangkali, sampai kemudian dia mati benar. Itu yang kita sebut mati klinis, Pak. Jadi emang ada satu proses, sehingga misalnya contoh, karena prosesnya tidak tiba-tiba seperti itu, kalau orang meninggal, ada korneanya itu masih tahan sampai 6 jam, Pak. 6 jam dia masih hidup, karena dia masih ada oksigen di situ. Setelah 6 jam baru dia mati, nggak bisa dipakai lagi, seperti itu. Tiap organ tuh umurnya beda-beda, Pak. Sejak saat dia nggak dapat oksigen, itu sampai dia meninggal benar, organ masing-masing itu beda-beda, Pak. Jadi kalau mati klinis itu berarti seluruh fungsi tubuh, baik otak, jantung, paru, ginjal, hati itu sudah tidak berfungsi lagi. Iya. Berarti di situ darah mengalir? Udah tidak, sudah Pak. tidak mengalir, metabolisme, sekresi apa segala juga tidak tidak berjalan ya, Pak ya. Iya. Bisa tidak dipastikan, Pak, ketika sejak otak itu tidak berfungsi sampai kemudian mati klinis terjadi, itu umumnya sampai antara interval waktu berapa menit, memakan waktu interval berapa jam, berapa menit, berapa ini? Begini, Pak, itu sebenarnya sih tergantung, Pak. Kalau dalam kondisi normal segitu sekitar 10 menit atau 15 menit juga sudah habis semua, Pak, biasanya. Cuman kalau sekarang ini kedokteran tuh udah begitu modern, Pak. Jantung stop bisa diganti sama jantung buatan di luar. Dia nggak bisa napas pakai respirator, segala macam. Jadi itu membuat dokter itu jadi bingung, Pak. Ini sebenarnya dia udah mati apa belum? Mungkin Bapak ingat kasus Sukma Ayu, itu sampai sekian bulan, 5 bulan tuh kita tidak tahu dia mati apa enggak. Akhirnya dibikin copot, meninggal juga. Seperti itulah, Pak. Jadi kita tidak tahu. Gitu karena dunia kedokteran itu sudah berubah, Pak. Makanya canggih ya. Kemudian sekarang itu mereka bikin kesepakatan, daripada kita nggak ada kepastian begitu. Kalau di luar negeri, Pak, untuk menentukan ini benar-benar mati apa enggak, kadang-kadang mereka minta putusan dari pengadilan, Pak. Tapi di sini tuh tidak terjadi. Mungkin Bapak ingat kasus Agian. Agian itu di mana dia dalam kondisi mati batang otak, kemudian suaminya udah frustrasi karena udah nggak punya duit lagi, kemudian dia minta supaya dicabut peralatannya. Kan dia minta kemana-mana, tapi pengadilan juga nggak berani mutusin. Di kasus Nyonya Indah itu di Jogja itu juga sama kejadian, 10 tahun, Pak, itu dia di dalam ICU, nggak tahu mati apa enggak. Sehingga internasional kita sekarang menganut yang namanya mati batang otak, Pak. Jadi kalau batang otaknya mati, walaupun jantungnya masih berdenyut, parunya masih berdenyut, kita bilang dia udah mati. Itu kesepakatan aja, Pak. Supaya apa? Supaya ada kepastian dokter. Karena dokter itu kalau udah ada orang pakai respirator mau dicopot, dokternya jadi guilty feeling, ini dicopot hidup apa enggak gitu. Jadi dokternya nggak mau kerjain nih, suruh pengadilan nggak bisa mutusin. Itu jadi masalah, Pak. Akhirnya mereka bilang kalau batang otaknya sudah mati, dianggapnya dia seperti tumbuhan. Jadi silakan dicopot, dokternya nggak guilty feeling. Itu udah keputusan, Pak, seperti itu. Cukup dari saya, mungkin dengan saya silakan. Ya, ahli ya, saudara ahli. Surprise juga sih, ahli bilang 200.000 pernah memeriksa 200.000 jenazah. Dan menurut saya ini mengalahkan ahli sebelumnya 2.500. Berarti secara tidak langsung orang Indonesia tidak kalah dengan orang luar negeri, maksud saya seperti itu. Nah, yang pertama ahli sudah memeriksa 200.000 lebih jenazah, pasti ahli tahu gejala-gejala orang yang mati alami dengan gejala orang keracunan, bedanya apa sih? Begini, Pak, ini adalah ini adalah mata kuliah yang saya kasih ke mahasiswa saya. Sebentar, Pak. Maksudnya gejala sebelum kematian. Sebelum kematian. Begini, Pak. Semua kalau Bapak ngomong begitu, itu ngomong itu satu pelajaran yang banyak sekali, Pak. Karena setiap racun tuh beda-beda, Pak.
beda-beda gejalanya. Itu sebabnya mereka harus belajar satu persatu. Cuman secara umum kapan kita curiga ini orang ini keracunan, Pak? Ya keracunan begini, orang sehat tiba-tiba sakit atau mati. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, itu ada kontak dengan bahan yang beracun. Kontak. Kemudian yang ketiga, ya, itu ada gejala yang sesuai dengan racun tersebut. Keempat, ketemu racun di dalam tubuhnya. Dan kelima, tidak ada penyebab kematian yang lain. Gantung racunnya. Kalau misalkan gejala orang sebelum mati, orang itu keracunan cyanida, itu gejalanya apa? Gejala keracunan cyanida itu kita bagi dua, Pak. Yang satu itu gejala itu keracunan cyanida kronis, ya, artinya dia kronis. Satunya itu akut. Yang ini kalau meninggal itu akut, Pak. Meninggal langsung itu akut. Kalau yang kronis itu artinya dia sering-sering kena cyanida. Siapa? Banyak di antara kita, Pak. Si orang-orang yang perokok itu, Pak, itu dia masukin cyanida, Pak, ke dalam tubuhnya. HCN-nya itu cukup tinggi, Pak. Dalam rokok itu ada 300 bahan yang berbahaya, Pak. Antara lain cyanida. Jadi kalau diperiksa perokok itu cyanidanya cukup tinggi, Pak. Tinggal ditambah sedikit lagi lewat, Pak. Makanya dokter seneng kalau orang merokok karena itu bikin dia laku, Pak. Nah, itu satu. Itu, nah kalau orang yang gitu apa yang terjadi? Itu yang contoh juga pada orang-orang yang dari pembakaran itu juga keluar cyanida, Pak. Jadi knalpot. Jadi orang kalau untuk yang akut, Pak, kita waktu, Pak. Untuk yang akut. Kalau yang akut itu gejala utamanya adalah begini, Pak. Yang akut ya. Tiba-tiba orang itu hilang kesadaran, penurunan kesadaran hilang atau dia koma, kejang-kejang, Pak. Itu gejala pertama, penurunan kesadaran. Yang kedua, itu kalau dokternya melihat matanya, pupilnya melebar, Pak. Kalau orang normal, ya, tiba-tiba pingsan, itu biasanya orang keracunan alkohol segala. Keracunan alkohol tuh pupilnya itu mengecil, dia tuh melebar. Itu aneh sendiri, Pak. Yang ketiga, itu dia gejalanya napasnya dangkal, Pak. Napasnya dangkal karena kenapa? Kemoreseptor di leher sini, di pembuluh darah leher bilang oksigen masih banyak, napasnya pelan-pelan aja gitu. Itu reaksi. Maka dia napasnya pelan-pelan, Pak. Sebenarnya kalau orang napas pelan-pelan mestinya dia biru. Nah, gejala berikutnya dia tidak biru walaupun napasnya asal-asalan begitu. Tidak biru. Itu jadi dia tidak biru, itu khas, Pak. Kemudian apa? Kalau orang napasnya seperti itu mestinya ada kompensasi. Kalau napasnya asal-asalan begitu kan kompensasinya apa? Sirkulasi masih lebih kuat kan? Denyut nadinya itu mestinya tinggi, dia denyut nadinya rendah, Pak. Nah, kemudian apa lagi? Satunya lagi, denyut nadi rendah, mestinya hipertensi, Pak. Dia hipotensi. Jadi cyanida itu gejalanya kalau akut tuh gejalanya sangat khas, Pak. Sehingga saya bilang ke mahasiswa saya, kalau kamu ketemu gejala seperti itu, kamu nggak usah periksa toksikologi, langsung kasih obatnya. Dia langsung bangun, Pak. Kalau untuk misalkan itu cyanida itu ada di minuman, menurut saudara sebagai ahli, itu kalau di lidah itu ketika diminum itu perasa atau tidak, atau mengalir langsung aja ke dalam? Begini, Pak, yang pertama adalah kalau dia cium ada cyanidanya itu pertama dia bau, Pak. Kalau dia bisa nyium tuh baunya tuh persis seperti Bapak ambil daun singkong ya Bapak kecek-kecek dan cium. Nah itu kalau Bapak bisa cium itu kayak gitu rasanya, Pak. Itu satu. Tapi kalau Bapak nggak bisa cium, kita nggak bisa cium tuh semua rasanya tuk seperti ada yang menyengat gitu. Tapi kita tidak tahu bau apa. Itu seperti itu, Pak. Kalau sampai di lidah itu... Nah kalau di lidah dia itu karena sifatnya NaCN, Na itu basa kuat, Cn itu basa lemah, asam lemah, maka sifatnya basa. Rasanya itu getir pahit, Pak, seperti mencicipi sabun. Seperti mencicipi sabun, Pak. Kalau mau coba bisa, Pak. Saya ada banyak, Pak, di lab, Pak. Sudah dilihat percobaannya, Pak? Iya, Pak, di itu sini. ya. Ya. Nah, selanjutnya, Pak, kalau misalkan orang minum racun atau mengkonsumsi yang bahan yang ada racunnya lewat oral ya, itu kan pasti kan yang Bapak tadi tunjukkan lambungnya dulu ya. Itu pasti semua racun itu yang dikonsumsi pasti ada di lambung. Iya, Pak, lewat situ, Pak, nggak bisa pasti ada kan di lambung. Kalau tidak ada di lambung berarti dia tidak mungkin mengkonsumsi racun seperti itu.
Begini Pak, sebenarnya begini, kita jangan lihat itu sepotong-sepotong. Saya pernah dapetin kasus Pak ya, orang Tidak, yang saya hanya pengen tanya, kalau misalkan orang mengkonsumsi racun, ya, racun apa aja, pasti di lambung ditemukan racun kan itu? ditemukan racun asal tidak lewat dari 6 jam Pak. Karena begini, ada masa namanya pengosongan lambung. Barang yang masuk ke lambung itu dia nongkrong di situ 6 jam Pak. Terus kemudian dia baru keluar ke usus. Jadi kalau lewat 6 jam itu bisa aja tidak ada di lambung tapi ada di usus halus. Kalau lebih lama lagi di usus besar. Tapi itu hanya terjadi pada racun-racun yang tidak sangat beracun Pak. Kalau cyanida nggak begitu. Tapi kalau yang mengakibatkan kematian, khusus untuk racun yang mengakibatkan kematian, racun akut, kematiannya akut itu, tapi semua racun itu pasti ditemukan di lambung. Ada sisanya Pak. Pasti ada ya. Pernah saya dapetin satu kasus dia udah lewat Pak. Itu kasus keracunan baygon. Di mana di lambungnya tidak ada, dia udah turun semua sampai ke usus halus. Itu sebabnya kalau kita tidak periksa sampai ke dalam-dalamnya semua, kita tidak tahu. Pada kasus itu, kasusnya tuh hampir miss Pak. Hampir miss karena kenapa? Dia periksa isi lambungnya doang, hasilnya negatif. Pada waktu itu saya dipanggil untuk otopsi di Palangkaraya. Begitu di Palangkaraya saya kaget karena ternyata dokternya juga sama. Dia cuma ngambil isi lambungnya itu diperiksa di puslap 4. Diperiksa, cuma isi lambungnya hasilnya negatif. Makanya terus dia bingung matinya apa. Padahal fakta-fakta itu katanya minum baygon. Saya datang sana untuk otopsi. Begitu otopsi saya lihatin loh kenapa organnya kagak diperiksa. Saya periksa ternyata baygonnya itu ada di usus halus dan usus besar Pak. Udah turun ke bawah karena dia tidak terlalu beracun. Jadi sempat lama dia hidup, kalau udah sampai ke situ Pak udah lewat 6 jam Pak. Ya. Kalau Anda sebagai ahli, ketika ada mayat datang ke tempat saudara, terus kan saudara kan tanya kepada orang ya, penyidiknya atau orangnya, ini sebabnya apa? Dikatakan bahwa dia mati ini dikarenakan meminum sesuatu tiba-tiba kolaps meninggal. Ya. Itu kalau Anda sebagai ahlinya itu kesimpulan awal Anda itu seperti apa? Begini Pak, ini juga doktrin Pak. Dokter itu tidak boleh nebak Pak. Tidak boleh nebak. Jadi kalau kita tahu gitu itu ada informasi. Kemudian dokter melakukan pemeriksaan luar. Pemeriksaan luar dicari ada luka enggak, ada bau-bau yang mencurigakan enggak. Setelah itu dia periksa dalam organ-organnya, diperiksa, dia otopsi, dibuka, dia cium baunya, dia sentuh, kemudian dia ambil beberapa organ, diambil sedikit Pak, sekitar 1x1 itu untuk periksa mikroskopik, lihat kelainannya cocok enggak. Setelah itu diambil sampel, dikirim ke lab. Nah hasil semua itulah baru disimpulkan Pak. Tadi saudara katakan apabila seseorang jenazah untuk diotopsi itu apabila kematiannya dianggap janggal. Ya betul Pak. Dianggap janggal, ya kan? Nah, berarti kan kalau saudara bilang mau diotopsi kan ini sebelum saudara membuat keputusan otopsi atau tidak ini di sini ketika ada mayat datang, ada kronologis disebutkan bahwa ada dia minum sesuatu meninggal, kesimpulan saudara awal itu ini matinya wajar atau tidak wajar? Betul Pak, itu Pak, justru itu yang tadi kalau Bapak perhatikan yang saya omong, begitu ada mayat, dokter periksa luar, mencium dan menyentuh, nanya-nanya, atas itu dia cuma memutuskan dua Pak, bukan sebab mati. Memutuskan ini wajar tidak wajar. Kalau wajar, dia keluarin surat karena dengan melakukan tanya jawab aja udah cukup karena penyakit itu kalau sesuai dengan kronologis itu, kalau Anda sebagai ahli itu wajar atau tidak wajar? Tidak wajar Pak. Tidak wajar. Tidak wajar. Sebentar. Saya lanjutkan, saudara saksi dalam menerima data-data dari penasihat hukum itu apa saja? Yang saya terima sih pada waktu itu adalah yang hasil surat permintaan otopsi, kemudian hasil permintaan rekam medis dari Rumah Sakit Abdi Waluyo, terus hasil rekam medisnya yang terkait dokter-dokter aja Pak sama hasil lab itu Pak. Hasil visum et repertumnya? Saya baca juga. Baca. Saudara membaca hasil visum et repertumnya? Iya. Kalau saudara membaca hasil visum et repertum dari dokter forensik, iya, apa kesimpulan dari dokter forensik itu?
Itu bisa dibaca Pak di situ Pak. Ya monggo, silakan. Itu coba diperbesar. Itu dia bilang kan sebab mati itu menunggu hasil lab kan itu. Menunggu hasil lab. Kalau menurut saya, ya kalau menurut saya. Enggak, dibaca aja Pak kesimpulannya, monggo. Karena Anda sudah membaca data-data yang disampaikan penasihat hukum. Ya maksudnya apa Pak dibaca Pak? Itu kita semua bisa baca Pak. Iya, artinya ini Enggak, Bapak tolong tunjukkan bagian mana yang Bapak mau tanya gitu loh. lah ya, kan di kesimpulannya baca. Kalau Anda membaca kesimpulannya tolong dibaca. Apa yang saudara analisa terkait dengan hasil spektrometer itu. Sekarang ini Pak ya. Ini pertama dokter itu mengatakan siapa yang diotopsi. Itu seorang perempuan usia 25 sampai 30 tahun. Itu mengenai identitas Pak. Yang kedua, sudah dilakukan pengawetan jenazah. Ya itu artinya sudah ada intervensi dari luar dan dirias. Terus kemudian pada pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya luka, berarti dia itu bukan trauma Pak. Yeah. Kemudian pada bibir bagian dalam berwarna kebiruan, itu artinya di kekurangan oksigen Pak. Yeah. Dan ini kekurangan oksigen. Kemudian pada pemeriksaan histopatologi forensik, lambung tanpa kelainan yang diakibatkan oleh bahan korosif. Yeah. Terus sebab kematian orang ini adalah menunggu hasil lab forensik. Ya, artinya dokter visum et repertum kan meminta ahli, ya toh, dari lab, yaitu yang disampaikan dalam bentuk laporannya atau kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti minuman kopi, dan hasilnya oleh Dr. Nur Samran disampaikan juga dalam persidangan. Dan ini fakta bahwa dalam hasil pemeriksaan dokter toksikologi bahwa terdapat di dalam minuman Vietnamese kopi itu ada mengandung sianida. Nah, terkait dengan pendapat saudara tadi, apakah saudara juga mencermati hasil yang diberikan oleh dokter forensik maupun dokter toksikologi? Begini Pak, ini adalah sebenarnya pembagian tugas Pak. Kalau yang menghitung kadar itu adalah ahli lapor. Beliau itu sudah melakukan tugasnya Pak. Nah dari lapor itu kan barang buktinya sebenarnya dibagi dua Pak. Adalah masalah barang bukti di TKP dan satu lagi barang bukti yang berasal dari manusia. Yang dari manusia itu adalah suman isi lambung dari Abdi Waluyo yang satu speed itu 0,1, kemudian lambung, kemudian itu hati. Jadi kalau saya jadi dokter forensik, saya tuh tidak mau tahu dengan hasilnya yang di dalam gelas itu karena itu bukan urusan dokter Pak. Iya, artinya apakah fakta yang telah ditetapkan oleh dokter-dokter tadi menjadi tidak berarti di dalam persidangan ini? Nah itu justru kalau Bapak mau nanya gini, saya justru bisa balik Pak, balik ke bukti Ya, tadi oke. Pak. Apa tanggapan saudara? Ke hasil itu bukan visum. Justru saya baliknya ke sini Pak. Tadi ya Pak ya, ini sebenarnya kembali ke diagnosis tadi Pak. Diagnosis dokter itu satu itu ya, ada orang sehat tiba-tiba meninggal. Ini cirinya Pak. Kontak itu adalah tugas penyidik Pak. Apakah dia minum apa enggak itu tugas penyidik, bukan tugas dokter Pak. Kemudian ada gejala yang sesuai. Nah gejala yang sesuai itu kalau orangnya udah mati kita nggak bisa lihat kecuali adalah temuan otopsi Pak. Nah kemudian adanya racun di dalam tubuh. Nah racun di dalam tubuh. Nah kemudian baru itu tidak ada sebab mati lain. Nah dari situ kita bisa lihat Pak. Pertama nih ya, kalau kita ngomong soal gejalanya kita nggak lihat matinya, kita lihat cuma mayatnya. Kita lihat bibir bagian dalam berwarna kebiruan, pada sianida mestinya merah Pak, bukan biru Pak. Satu. Kedua, kalau mau kosa Tunggu dulu. lambungnya, Kalau Bapak berbeda dengan hasil dokter yang sudah melakukan terhadap jasad maupun mayat Mirna pada saat itu, ya toh? Apakah saudara juga bisa berpendapat sedangkan saudara tidak melakukan? bukan Pak, saya tidak Itu. berpendapat Pak. Gini Pak, kesesuaian. Jadi gini loh Pak, kalau misalnya itu Nah, tunggu dulu, kalau masalah kesesuaian, apakah saudara juga disampaikan data-data terkait dengan
terkait dengan kejadian peristiwa tindak pidana ini? Tidak, Pak. Diceritakan nggak oleh, Saya disampaikan nggak data-data itu oleh penasihat hukum? begini, Pak. Saudara nggak bisa berasumsi seperti itu pendapat saudara. Pak, begini Pak, ini ya, Bapak salah. Loh, kenapa salah? Saya tidak salah, Pak. Saya di sini jaksa penuntut umum. Bapak jangan sembarangan ngomong. Begini Pak, saya mau nerangkan dari segi kita, Pak. Nah, iya, itu asumsi, itu pendapat saudara. Artinya kalau itu pendapat saudara, tentunya dari hasil uji yang saudara lakukan, saudara sampaikan. Memang kan ini ahli kan diminta untuk pendapatnya, Pak. Iya, tapi Ya, jadi ini pendapatnya berasumsi. itulah. Lah, Ya, saudara memang menguji atau tidak? Kalau di hasil dokter visum et repertum bahwa itu ada gejala kebiruan, kok saudara mengatakan kemerahan? Apa? Bukan. Terhadap jasad siapa itu? Ya itu pendapatnya ahli. Loh, Keberatan Kok yang mulia. ahli? Kok Pak ini berpendapat Loh, apa? Biarkan dong. itu Kok kan dia dipaksa? mendapatkan data Wah, dari iya. Anda. Semua diam. Loh, itu hasil visum nggak bisa terbantahkan. Ya. Bisa saya ngomong sebentar, Pak Hakim? Saya ngomongnya begini, Pak. Dokter kalau menafsirkan visum hasil pemeriksaan orang, kita anggap ini benar, Pak. Jadi artinya benar, bibirnya kebiruan, Pak. Benar, ketemu misalnya di lambungnya erosif, ada ulceratif, segala macam, itu benar, Pak. Cuman kan sekarang itu saya dimintakan pendapatnya, apakah ini cocok nggak dengan cyanida? Itu loh, saya ngomongnya dari segi ilmu, Pak. Nah, itu lain lagi. Itu lain lagi. Penonton supaya tenang. Itu lain lagi. Bisa tenang. Saudara ahli kalau bicara cyanida itu juga nanti ada ahlinya di sini yang sudah memeriksa barang bukti itu. Lah kalau Anda berbeda, apakah Anda juga melakukan terhadap barang bukti yang sama sehingga Anda berbeda? Ayo jawab. Loh, Saya justru bingung, Bapak nanya Ya, ya. apaan, Pak. Nah, Anda juga jangan membuat bingung kami. Ya. Silakan jawab. Begini ya. Jadi ya, coba tenang ya, semua tenang. Kalau nggak tenang kita skor. Ya. Supaya kan ahli mendahului pendapatnya itu karena ada data dari penasihat hukum yang disodorkan kepada saudara. Ya. Ya toh? Dengan data itu apa pendapat saudara? Ya, betul, Pak. Ya, begitulah. Ya, supaya jangan bingung. Ya. Jadi saya ini sama sekali tidak bilang ini salah, Pak. Ini emang temuan dan dokter tuh nggak boleh bohong, Pak. Saya yakin 100% bahwa ini tidak bohong, kenyataan seperti itu. Kan saudara sudah bersumpah, Ya. ya kan? Iya. Nah, karena hasilnya seperti ini, cuman tadi kalau soal lab saya bilang saya sih tidak mau peduli dengan hasilnya yang di gelas segala macam. Yang kita peduli adalah hasilnya dengan yang di lambung. Berarti Anda berpihak. Kalau begitu, hanya membedakan ini yang hanya di kelas tidak saya Jangan ya. tanggapi. Lah itu Anda Jangan memihak menyimpulkan, begitu. jangan menyimpulkan. Keberatan kami majelis hakim. Ya keberatan saya. Kami jasa penuntut keberatan. Iya, ganggu. Sudah, semua tenang ya, semua tenang. Anda jangan protes ke saya melalui majelis hakim. Ya, makan waktu. Pertengkaran ini makan waktu, ya. Silakan. Lagi apa yang ditanya? Saya ganggu. Silakan penuntut umum, apa yang ditanya lagi? Ya itu tadi saya sampaikan kebiruan, tapi Anda mengatakan kemerahan. Dasarnya apa? Saudara tidak melakukan otopsi terhadap jasad itu. Saudara menyimpulkan. Bapak begini, Pak, Bapak salah sangka, Pak. Saya nggak mau memaksa dia jadi merah terang, Pak. Saya ini ngomong teorinya kalau cyanida seperti ini, kalau datanya seperti ini tidak cocok, Pak, itu loh. Berarti Anda, Sudah sidang skor saja kalau tunggu dulu, berarti Anda, keluar saja ya. Ya. Kalau penonton masih ribut, kita skor, penonton keluar baru sidang kita lanjutkan. Ya. Kita bukan tontonan yang harus disorakin, ya. Silakan lanjutkan. saudara ahli, tadi saya sangat keberatan kalau ahli mengatakan bahwa tidak melakukan otopsi, ya toh. Padahal ahli di situ tadi menyampaikan di awal bahwa ahli juga
mengamati sebelum mengemelming. Ya toh? Apakah ahli juga menanyakan ke keluarga sebelum mengemelming? Tahu ada keberatan dari keluarga? Tahu Pak. Tahu. Apalagi yang saudara tahu? Dia keberatan, dia meninggal karena sehabis minum kopi mendadak meninggal. Oke. Itu aja Pak. Ya. Dan sudah ada polisi di situ Pak. Nah, perkembangan lebih lanjut setelah itu penyidikan dilaksanakan. Kan itu penyidik telah menemukan dari beberapa barang bukti, kemudian dimintakan kepada rumah sakit untuk melakukan otopsi. Nah, kesimpulan dokter melalui visum et repertumnya ditindaklanjuti untuk mengetahui racun apa yang masuk dalam tubuh korban. Maka itu ada ahli toksikologi, dan ahli toksikologi secara tegas dan menyatakan bahwa barang bukti yang tidak terbantahkan tadi mengandung sianida. Berdasarkan saksi fakta-fakta yang ada di Olivier, bahwa kopi itu berasal dari yang dipesan oleh terdakwa untuk Mirna, dan itu diminum, dan kemudian di dalam lambung ditemukan ada sedikit, dan itu disimpulkan juga di dalam hasil visum et repertum. Pada korban ditemukan kelainan pada lambung yang rupa adanya pendarahan pada mukosa lambung disertai erosi yang menurut dokter ahli patologi anatomi dapat diakibatkan oleh bahan yang bersifat korosif. Korosif yang terjadi pada lambung sangat berat karena hampir seluruh permukaan dinding lambung mengalami korosif. Nah, dari hasil toksikologi menyatakan bahwa kopi yang diminum korban Mirna adalah bersianida. Nah, sedangkan ahli mengatakan bahwa kopi yang ada dalam hasil pemeriksaan itu juga terdeteksi adanya kafein, bukan hanya sianida aja. Lah, artinya di situ ada kesesuaian. Ada kesesuaian. Itu kan kesimpulan. Lah, ini memang kesimpulan. Ini Bukan, pertanyaan ini kesimpulan. aja. Lah, Tanya nanti aja saksi pertanyaannya, ini. apakah menurut pendapat ahli setelah menerima data-data itu juga membaca dan menganalisa, pendapat saudara seperti apa? Begini Pak ya, kembali Pak ya, kita itu dokter itu diminta pendapatnya sebagai dokter. Jadi saya sebagai dokter saya tidak akan komentari hal-hal yang bukan soal kedokteran Pak. Itu kesalahan banyak ahli di sini, seringkali dia ngomong itu sesuatu yang bukan bidangnya Pak. Nah, mengenai sianida di dalam gelas itu adalah penyidik yang harus menghubungkannya itu dengan si korban. Tapi saya sebagai dokter forensik saya tidak punya kepentingan itu Pak. Kepentingan saya diminta penyidik ya, dokter ini juga diminta penyidik itu untuk menentukan sebab mati. Kalau untuk sianida, seorang dikatakan meninggal karena sianida kalau ketemu sianida yang cukup banyak di dalam lambung dan di livernya itu ada sianida dan tiosianat. Itu kita ngomong soal sianida. Kalau tidak ya tidak. Bapak nanya sama seluruh dokter forensik sedunia juga ngomongnya sama Pak. Itu doktrin Pak. Nah, hubungannya dengan sianida apa? Menurut pendapat ahli. Begini Pak, Dari kalau data-data yang disampaikan itu. saya kembali ngomong ke sini Pak ya, yang concern saya ini adalah barang bukti yang berasal dari lambung, dari lambung di Rumah Sakit Abdi Waluyo, lambung yang diambil oleh dokter yang otopsi dan hati Pak. Itu dari situ itu tidak menunjukkan ada sianida yang masuk, itu aja Pak, dan tidak ada yang di metabolisme. Apakah di lambung juga ada kafein? Pak, kafein nggak bikin mati Pak, ada nggak ada? Enggak, ada nggak di lambung? Pertanyaannya, apakah di lambung juga ada kafein? Ada Pak. Nah ya, ada. Bagaimana sih kompetensi seorang toksikologi forensik itu menurut tadi yang saudara bilang kenal dengan presidennya Tiaf itu tadi? Pak, itu kan pengetahuan umum sebagai seorang toksikologi forensik. Saya pikir toksikologi forensik pasti tahu, sama seperti ketika kita seorang ahli hukum tanya tentang KUHP pasti tahu.
Nggak ada hubungannya Pak. Loh, ada hubungannya karena umumnya saudara tidak tahu, kami kan juga menyaksikan keahlian saudara. Coba. Nah, gimana saudara bisa melihat bahwa analisa kimia sementara saudara tidak menguasai analisis kimia? Ini aja. Sekarang jaksa bertanya kepada ahli, kalau ahli bisa menjawab dijawab, kalau ahli tidak. Ya, sekarang gitu. Apakah saudara bisa menjawab kompetensi seorang forensik, toksikologi forensik seperti yang di guidelines TIAF? Nggak ada hubungannya Pak. Nih, Ya? saya kasih unjuk Pak. Bukan, saya maksudnya saya tanya. Bapak itu saya tanya. Kan dijawab aja, tinggal dijawab aja. Ini ada buku Pak. Buku salah satu textbook yang saya bawa Pak. Saya nggak tanya buku, Pak. Enggak. Saya tanya apakah Bapak tahu. Itu aja, jawab kalau tahu, tahu, kalau enggak gitu. Nggak bisa begitu Pak. Loh. Dokter itu nggak bisa jawab seperti itu. Bapak memaksa saya untuk ngomong itu. Saya cuma ngomong begini Pak ya. Yang namanya sekali toksikologi lagi, coba forensik. sekali lagi. Supaya jaksa tanya, ahli menjawab, tidak usah berdebat, ya. Silakan. Begini Pak. Silakan, Pak. Jawab aja seperti sampaikan majelis. Seorang dokter forensik itu dalam pendidikannya itu dia punya SKS Pak. SKS-nya itu ada tentang traumatologi, toksikologi. Toksikologinya itu ada khusus toksikologi forensik, tapi bukan toksikologi forensik laboratorium Pak. Dia khusus untuk kalau pada jenazah tuh efeknya seperti apa. Kalau ada hasil lab dari orang lab itu dia menafsirkannya seperti apa. Karena kenapa? Seorang dokter forensik dari hasil lab, hasil pemeriksaan ahli toksikologi forensik itu dia harus membuat kesimpulan terhadap visum untuk menentukan sebab mati. Jadi fokusnya dokter ada sebab mati Pak. Jadi kalau mengenai masalah teknik-teknik silakan Bapak tanya pada orang yang lab forensik, yang toksikologi Ya, forensik sudah, yang itu Pak, bidangnya beda Pak. Sampai di situ aja jawabnya, ya. Sampai di situ, berarti bidangnya beda, Pak. Saudara ahli? Bedanya beda, makanya yang saya ngomong itu ada Ya, toksikologi itu forensik saja. pada Yang mayat, jelas Pak. saya tanya bidangnya beda. Ya. Karena sesuai guidelines dari TIAF tadi, toksikologi forensik, yang dijelaskan di sini toksikologi forensik, ya, itu salah satunya adalah penguasaan kimia analisis, yaitu penguasaan pengoperasian instrumen analisis, preparasi sampel, penyiapan prosedur Itu adalah analisis. kesimpulan penuntut umum. Kami hanya menyampaikan, bukan Ditanya kesimpulan. aja ahlinya. Tadi Jangan ditanya. jangan disimpulkan. Tadi ditanya, tidak tahu. Anda bilang beda, kan dia sendiri sudah menjelaskan apa adanya. Kenapa mutar-mutar? Tanya aja poinnya apa. Lu bukan, kami hanya menyampaikan bahwa yang bersangkutan katanya kenal, Ya, coba- bahkan dengan presidennya. Kenapa ada urusannya dengan presiden? Ini pertanyaan kita, ini kan waktu kita nggak sempit. Jangan mutar-mutar dong. Lu bukan muter-muter, kalau umpamanya keahliannya khusus, keahlian khusus dipertanyakan, Supaya diam semua diam, ya. Apakah jaksa masih ada pertanyaan kepada ahli tentang yang dikuasai oleh ahli? karena tadi ahli, saya sebenarnya pengen nanya tentang toksikologi, Iya, karena sekarang ahli apa-apa, tadi silakan. sudah menyampaikan bahwa tidak menguasai kimia analisis, saya serahkan ke rekan saya. Sama aja. Cukup, itu aja. Ya, saudara ahli, saya lanjutkan ya. Sudah habis waktunya jaksa ya. Waduh. Ya. Izin. Tapi waktunya udah habis. Silakan, 5 menit. Ya, silakan. Wah. Baik, saudara ahli. Izin yang mulia, kalau waktunya 5 menit kayaknya nggak cukup, jadi saya minta kelonggaran. Baik, saudara ahli, tadi Anda sudah ditanyakan sebelumnya data yang Anda terima, tapi Anda tidak menjelaskan secara detail karena itu menyangkut kesimpulan, ya kan? Data yang Anda terima itu menyangkut kesimpulan Anda yang menyatakan bahwa tadi mati korban bukan karena sianida. Betul demikian? Ya Pak. Baik, kalau kayak gitu saya minta detailnya, data apa saja, biar nanti kita bisa compare dengan data-data lain. Begini Pak ya, kembali ke tadi kalau saya bilang kalau seorang dokter forensik kalau mau bilang seorang Bukan, ini waktu terbatas, jadi saya minta datanya saja. Anda Ya. juga fokus, Ya. ya? enggak terus hasil toksikologi. Iya, datanya dulu. Permintaan rekam medis, Pak. Enggak, ini enggak yang ini. Bapak minta saya menafsirkan hasil lab ini.
Bukan, data yang Anda terima dari pihak pengacara itu apa saja yang minta dianalisa itu sampai Anda ada kesimpulan. Itu loh. Kan sudah ditayangkan tadi. Bukan, satu-satu. saya minta dari dia, Pak. Ya. Ini waktu juga terbatas dan Anda juga harus fokus. Oke, sekarang gini Pak, ini dari hasil pemeriksaan dokter waktu otopsi, ya, itu lihat deh coba hasil bukan hasil visum. Satu, visum ya. Ya, Udah langsung, satu visum. Visumnya siapa? ya visum kan cuma Visum satu. Mirna. Ya, Ya, udah. Terus. ya visumnya Secara laboratorium. enggak, visumnya dulu. Dia minta itu Pak, bahan-bahan yang dikasih ke Bapak. Apa aja gitu. Ya ini visum, Anda itu tahu nggak sih apa yang Anda analisa? surat Anda permohonan. bawa datanya yang nggak? mulia, Anda bawa datanya Saya nggak? minta supaya kita menghormati ahli. Oh, tidak seperti itu. Jangan main bentak-bentak begitu, tak sopan Pak. itu. Bukan seperti itu, Pak. Sekarang jangan tunjuk tangan dulu yang di belakang ya. Ya, udah sekarang gini. Pak, Bapak bawa data tidak yang Bapak analisa itu? Tidak, Tidak bawa data. Anda ingat tidak Ada di apa yang Anda situ. analisa? Ada di situ. semua Saya nggak lengkap nanya ini. pengacara. Saya tidak nanya pengacara ya. Tolong hargai saya Tapi juga. Anda jangan Saya bentak-bentak saksi menghargai saya. Anda. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya. Supaya tertib ya. Atau kita skor dulu ya. Yang mulia. Saya minta nggak boleh bentak-bentak ya. Sudahlah, Anda itu bertanya saja tidak pernah kok. Skor dulu. Nanti jam 7 kita sambung lagi. Ya. Jam 19 kita sambung lagi ya. Skor.